dentuman musik terdengar sangat keras di ruang yang penuh dengan manusia-manusia yang tengah berjoget ria. Di dalam ruang dengan cahaya remang-remang itu banyak sekali hal tak senonoh yang tertampak di depan mata. Bercumbu, berjoget, bahkan melakukan hal intim tanpa tahu malu. Di ujung sana, ada segerombolan manusia tengah tertawa dengan riang. Tak sedikit dari mereka yang ikut berjoget dan mencicipi minuman dengan kadar alkohol yang tinggi. Eren bodoh banget dah. Udah tahu dia bakal kalah tetep aja nantang kita ye gak bos, ujar Daryl, salah satu inti dari pasukan geng motor yang sangat terkenal, Dark Speeder. Dark Speeder bukanlah geng motor biasa yang berisi anak-anak hobi balapan atau membuat kerusahan. Dark Speeder lebih dari itu. Anggotanya bukan hanya anak-anak SMA yang berusaha untuk mencari ketenaran. Dark Speeder juga diisi oleh berbagai macam kalangan, bahkan anggota dari salah satu mafia paling berbahaya pun ada di sana. Salah satunya adalah Galen, sang ketua yang merupakan anggota dari mafia yang paling berbahaya. Kakeknya adalah seorang ketua sekaligus pendiri dari mafia itu. Umurnya masih 18 tahun, kelas 3 SMA. Tapi jangan remehkan dia bahkan lebih berbahaya dari yang kita kira. Eren kan otaknya second, bukan beli di jd.id jadi udah pasti tuh gak ori. Timpal Helena si somplak cantik yang merupakan perempuan satu-satunya di Dark Speeder. Dia merupakan ratu sekaligus sahabat baik seorang Galen. Meskipun somplak, Helena sama berbahayanya dengan Galen. Tubuhnya yang mungil membuat banyak orang salah paham. Tak akan ada yang mengira bahwa Helena menyimpan sisi iblis yang menakutkan di dalam dirinya. Gue jadi kasihan sama Eren, dia beli otak di mana sih? Otaknya pastiku jadi gampang rusak. Axel, salah satu inti Dark Speeder, menyaut, ikut-ikutan menjulidi Eren, musuh bebuyutan mereka. Ngomong-ngomong, mereka saat ini tengah berada di salah satu bar yang sering mereka kunjungi. Mereka tidak sekedar berkunjung, melainkan untuk merayakan kemenangan mereka untuk yang kesekian kalinya. Eren, salah seorang musuh yang selalu mencari gara-gara pada mereka dengan beraninya menantang Galen untuk balapan di arena. Padahal Eren selalu saja kalah dan berakhir dipermalukan. Tapi tak apa. Toh itu juga keuntungan bagi Galen karena dengan balapan itu koleksi mobil sportnya di rumah akan bertambah. Gue balik Alan pasti nungguin gue di rumah. Helena melihat jam tangannya yang menunjukkan pukul 12 malam. Ia kasihan pada Alan yang pasti sendirian di rumah. Meskipun ada pembantunya, tetap saja Helena tidak tenang. Alan adalah adik yang berbeda 1 tahun dari Helena. Dia merupakan satu-satunya keluarga yang Helena miliki. Helena sangat menyayangi Alan. Sejak Alan kecil sampai saat ini Helena lah yang merawatnya karena kedua orang tuanya telah meninggal. Teman-temannya hanya mengangguk paham, walau sebenarnya mereka masih ingin menahan Helena di sini. Tapi mau bagaimana lagi? Gue antar. Saud Galen menawarkan diri tapi ditolak dengan halus oleh Helena. Gak usah Gal, lo pikir gue bocah set yang harus diantar pulang? Katanya dengan kekehan ringan dan menepuk pundak Galen dengan cukup kencang. Tapi Len, ini udah malam, kalau lo kenapa-napa gimana? Helena hanya tersenyum, ia tahu betul Galen mengkhawatirkannya. Galen itu sangat posesif sekali padanya. Jadi jangan heran dengan itu. Yang bilang ini pagi siapa sih? Udah gue balik dulu, bye-bye babuku. Jawab Helena sebelum berlalu sambil melambai ke arah sahabat-sahabatnya. Asteris motor yang dikendarai oleh Helena melaju dengan kecepatan tinggi di jalanan yang sudah sangat sepi. Wajar ini sudah pukul 12 malam. Helena sama sekali tidak takut karena dia sudah sering pulang pukul segini. Angin malam cukup kencang dan mampu membuat Helena menggigil kedinginan.
Padahal tubuhnya sudah dilapisi oleh jaket hitam bergambar laba-laba. Jaket yang menjadi ciri khas dari Dark Spider. Helena mengendarai motornya dengan cukup kencang, karena matanya sudah sangat mengantuk sekarang. Dia merindukan kasurnya yang empuk. Tiba-tiba saja di depannya ada sebuah cahaya yang sangat menyilaukan mata. Helena menyipitkan matanya untuk melihat cahaya itu. Matanya membelalak ketika menyadari cahaya itu berasal dari mobil yang melaju kencang. Dan ketika diperhatikan lagi, mobil itu melaju kencang ke arahnya. Helena ingin menghindar, namun semuanya terlambat ketika mobil itu menghantam tubuhnya dan membuatnya terpental. Cukup jauh. Motornya hancur ikut bergerak sendiri karena efek kecepatan. Helmnya sudah terlepas. Kepalanya terbentur berulang kali. Darahnya mengucur kemana-mana. Dalam kondisinya yang setengah sadar, ia bisa melihat sebuah sepatu yang menghampirinya. Goodbye Helena. Dan jelek, orang itu menusuk Helena dengan tidak manusiawi. Setelahnya orang itu berlalu meninggalkan Helena yang sudah sekarat. Siapa orang itu? Sial, Helena tidak bisa melihat wajahnya. Siapa orang itu sebenarnya? Apa masalahnya? Apakah dia salah satu musuhnya atau siapa? Tangan Helena merogoh saku celananya untuk mencari ponselnya. Dan ketemu. Untung saja ponselnya tidak hancur. Ia dengan cepat menelpon nomor darurat yang selalu terhubung di ponselnya. Halo Len, udah sampai? Helena meringis pelan sebelum bersuara, Galen. Helena berujar susah payah, seluruh tubuhnya terasa sakit. Kepalanya sudah pusing karena benturan yang berulang-ulang. Ditambah darahnya yang terus mengucur deras semakin membuat tubuhnya melemas. Len, lo kenapa? Jawab gue, Lena. Galen bejar panik. Helena mengumpulkan tenaganya sebelum kembali berujar. Tuh, tolong jaga Alan ya. Udah gak kuat. Helena berujar terbata-bata sebelum akhirnya ia menutup matanya dengan sempurna. Lena, jawab gue. Lena, lo di mana? Tak ada jawaban. Len, jangan buat gue khawatir. Tetap tak ada jawaban. Di tempatnya Galen mengacak-acak rambutnya frustasi. Ia dengan cepat bangkit dan meraih kunci motor yang berada di atas meja dengan asal. Entah itu kunci milik siapa, Galen tidak peduli. Pikiran Galen tengah kalut. Di pikirannya sekarang hanya ada Helena. Ia tak akan membiarkan sesuatu terjadi pada sahabatnya. Tidak, itu tidak akan terjadi. Teman-temannya memandang Galen khawatir, apalagi melihat wajah Galen yang seperti hendak memakan mereka hidup-hidup. Lo mau kemana, Gal? Galen tak menjawab. Ia berlari keluar dari klub membiarkan teman-temannya yang berseru keras memanggilnya. Pikirannya hanya tertuju pada Helena. Jika terjadi sesuatu pada gadis itu, ia sama sekali tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Galen mau kemana? Tanya Axel panik pada Daryl yang masih terbengong. Daryl terhentak, tiba-tiba saja ia merasa sesuatu yang buruk tengah terjadi. Jika Galen bereaksi seperti itu, sudah pasti sesuatu yang tidak diinginkan tengah terjadi sekarang. Tanpa berbicara apapun lagi, Daryl menyusul Galen yang kini entah sudah berada di mana. Meski awalnya bingung, pada akhirnya Axel yang merasakan kekhawatiran yang sama pun ikut mengekor teman-temannya yang sudah tak terlihat. Semoga gak terjadi sesuatu. See you in the next story. Thank us for listening. Don't forget to like.